Shalom, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan senang hati kita. Kita akan terus mencari wajah Tuhan. Hanya dalam hadirat-Nya kita akan mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kami merindukan saat ini hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena seperti Daud berkata, hanya dekat pada Allah saja maka hati kami merasa tenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan yang terbaik ya Tuhan, berupa pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu berbicara ya Tuhan, menguatkan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bersukacita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saatnya kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu
Allah kita besar dan ajaib. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Oh, sangat terpuji bagi kami dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah terangku. Engkau yang menuntun jalan-jalan kami ya Tuhan. Hanya firman-Mu, haleluya. Haleluya. Katakan,
Engkaulah Allah satu-satu yang kami percaya Tuhan. Hanya kepadamu hati kami melekat, hati kami mendekat padamu ya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, mari penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari penuhi setiap kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kekudusan-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus, kami mau melekat padamu, kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau. Jesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya kasih-Mu memampukan kami untuk kami menaikkan pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Kami juga menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini. Kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami gairah untuk kami boleh memberikan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini. Kami menyerahkan telinga pendengaran rohani kami. Kami menyerahkan hati kami. Biarlah semuanya boleh siap pada waktu kami dengar firman Tuhan. Dan kami juga jadi pelaku-pelaku firman. Kami menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kembali kita ada dalam WAH sore hari ini. Masih dalam nuansa kemerdekaan. Merdeka, ya. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama merdeka di dalam Kristus. Nah, seringkali kalau sudah diomong merdeka,
kita bebas, kita merdeka, kita bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Anak-anak muda mungkin merdeka, mungkin bebas dari tekanan orang tua, atau kalau libur katakan merdeka, enggak, santai, tidak belajar. Nah, itu sesuatu yang salah. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama para merdeka di dalam Kristus itu. Kita akan, waktu kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan yang menjadi juru selamat di hidup saya dan saudara, kita mengalami kebebasan. Nah, kebebasan yang Tuhan beri di sini bukan bebas dari aturan, dari hukum yang harusnya kita lakukan, bukan itu. Tapi di sini berbicara tentang bahwa kebebasan untuk kita hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Kebebasan untuk kita boleh menata langkah hidup saya dan saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau kemarin di gereja kita juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 80 tahun, kita melakukannya dengan semangat. Nah, dalam hidup kekristenan kita, dalam pengiringan kita juga kepada Tuhan, kepada Kristus, kita hendaknya juga melakukan semuanya itu dengan sikap yang hormat. Karena kemerdekaan yang Tuhan beri itu bukan sekedar kita raih. Nah, kalau kita ingat ya, pejuang-pejuang kita, mereka meraih kemerdekaan, zamannya belum modern seperti sekarang. Mereka pakai senjata bambu runcing, dan itu jaraknya pasti dekat ya, jarak berapa meter. Nah, kalau sekarang sudah canggih, pakai bom, pakai apa itu ya istilahnya, pakai meriam lah, itu jaraknya jauh. Tetapi kita mulai melihat, kita mengingat kembali bahwa perjuangan para pahlawan begitu luar biasa, sehingga pada waktu kita memperingatinya, kita memperingatinya dengan hikmat. Nah, dalam hidup kekristenan kita juga seperti itu. Kembali kita ingat bahwa kalau seandainya hari ini kita belum dimerdekakan oleh Kristus, kita akan kembali. Kita mengingat bahwa mungkin kita sudah almarhum, atau mungkin kita tidak mengalami anugerah yang indah pada hari ini. Tetapi karena keselamatan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan beri atas kita, sehingga hari ini kita mengalami kebebasan. Kita baca di dalam satu ayat dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dikatakan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang memerdekakan siapa? Kita, Kristus. Karena itu kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak boleh mau lagi, berarti ada tawaran yang tiap kali kita hadapi untuk kita mau dipakaikan kuk perhambaan. Nah, ini berbicara pada waktu itu Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dikatakan ini berbicara tentang kemerdekaan Kristus ya. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kemerdekaan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara ini jangan mau untuk kalau ada tawaran-tawaran mau ditukar dengan hal-hal yang lainnya yang tidak semestinya kita, ya wis aku mau digantikan dengan hal yang lain. Tidak. Kita mau ingat bahwa semua yang Tuhan lakukan, kematiannya di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah, dikatakan ini berbicara waktu itu tentang orang-orang yang di Galatia. Mereka masih mengikuti adat istiadat tentang sunat. Nah, pada waktu Paulus ini ngomong seperti ini bahwa kalau kita sungguh-sungguh merdeka dan kita dimerdekakan oleh Kristus, kita ini tidak boleh terkecoh oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Entah itu adat istiadat, dosa-dosa lama kita, apapun yang membuat pengiringan kita itu merasa bahwa Tuhan tidak ada gunanya lagi bagi kita. Kita tidak boleh lakukan itu.
Nah, jadi Paulus menekankan ini kepada jemaat yang ada di Galati supaya apa? Supaya imannya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Di situ dikatakan bahwa Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kalau toh kita ini percaya kepada Tuhan, jangan mau dosa-dosa lama kita itu membuat kita terpuruk. Dosa-dosa lama kita membuat kita jadi tidak sukacita, karena kita tahu bahwa itu yang menghambat kita mungkin bersukacita, kita ngomong merdeka gitu ya. Kita tidak bisa, karena apa? Karena sesuatu yang kuk perhambaan itu ada di pundak kita. Dan ini Paulus katakan itu jangan ada lagi, ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Paulus ini juga menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu bahwa tidak boleh mempergunakan kemerdekaan untuk kesempatan hidup dalam dosa-dosa, tetapi harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Dan biarlah ini juga kembali mengingat kita bahwa yang dimaksud dengan merdeka itu apa? Bebas dari semua ikatan yang ini jadi kuk ya. Kalau kita dipasang kuk, kenapa istilahnya kuk ya? Binatang seperti sapi itu dipasang di pundaknya, itu kalau dia dipakai untuk membajak supaya dia tidak larat ya, tidak mau jalan sendiri, tetapi harus ditarik oleh kekang ini yang namanya kuk itu, sehingga kalau dikendalikan belok ke kiri harus ikut dengan tarikannya dari si pengendali. Lah, hidup kita juga seperti itu. Jadi dikatakan mari kita mau belajar untuk jangan sampai yang dipasang di pundak kita itu kuk perhambaan, tetapi ini adalah kemerdekaan yang Tuhan beri atas kita supaya kita ini jalan dengan satu langkah untuk kita tinggalkan semua dosa-dosa. Nah, kita ambil contoh supaya lebih jelas ya. Masih ingat kisahnya tentang Paulus dan Silas? Nah, di situ pada waktu kita buka dulu di dalam Kisah 16 ayat yang ke-25. Waktu Paulus dan Silas ini mereka sampai di satu tempat, lalu dia katakan di situ, mereka ini akhirnya keluar untuk memberitakan tentang Injil. Tetapi ada satu orang wanita aliran sesat sekte itu, dikatakan itu teriak-teriak ngomong, ini loh orang yang dipakai Tuhan, ikutilah dia, ikutilah dia. Padahal orang yang ngomong ini, dia itu ngomong karena supaya bosnya ini dapat duit, karena menyampaikan hal yang benar, tapi tujuannya untuk uang. Nah, sampai akhirnya Paulus ini ditangkap. Paulus dan Silas ditangkap di tempat itu, dan akhirnya mereka disesah, mereka diseret. Paulus dan Silas ini ya, masih dalam Kisah 16 ya. Ya, lalu sampai akhirnya Paulus dan Silas ini diseret, Kisah Para Rasul 16 nak, ya. Sampai akhirnya pada waktu Paulus ini diseret di sawah, di pasar, akhirnya mereka lalu dicambuk, sampai akhirnya masukkan ke dalam penjara, masuk di penjara yang paling tengah, dan itu kakinya dipasung. Nah, saudara jangan bayangkan penjara yang seperti sekarang, penjara yang berapa ribu tahun yang lalu, situasinya kita tidak bisa membayangkan ya, tetapi jelas itu tidak enak. Nah, sampai akhirnya secara fisik Paulus dan Silas dia dibelenggu, tidak bisa bergerak,
ditaruh di satu tempat, ruang yang paling tengah, bukan yang di depan. Kalau lari gampang, tetapi ruangan yang di tengah, dan itu kakinya harus dipasung. Dan kita melihat, kita membaca, di situ akhirnya dikatakan, meskipun secara tubuh jasmani terbelenggu, tangannya, kakinya secara fisik tidak bisa jalan kemana-mana karena ada dalam posisi penjara. Tetapi satu saat, ayat yang ke-25, ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Secara fisik terbelenggu, tetapi itu tidak jadi ikatan untuk mereka. Di pundak mereka ada kuk yang menekan mereka. Karena apa? Jiwa mereka, roh mereka mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Ini menggambarkan bahwa tubuh kita boleh mengalami sakit. Secara jasmani mungkin kita tidak bisa kemana-mana. Ada banyak anak-anak Tuhan, jemaat yang sakit secara tubuh jasmani. Mereka tidak bisa pergi, ada yang tidak bisa melihat, ada yang stroke sehingga tidak bisa kemana-mana. Tetapi kalau roh kita mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas ini. Sehingga pada waktu mereka memuji Tuhan dikatakan, maka terjadilah gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang saat ini saudara alami? Ada ikatan dalam tubuh kita. Kita sakit, kita lemah, tidak bisa kemana-mana, rasanya tidak bisa bergerak. Apapun itu yang terjadi, kalau hari ini engkau percaya bahwa kemerdekaan Kristus itu ada di dalam hidupmu dan hidupku, maka kemerdekaan itu akan engkau alami. Kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah keadaan fisik yang sekarang membelenggu, yang secara kelihatan membelenggu hidupmu, apapun saat ini, katakan, naikkan pujian pengagungan, katakan kata-kata iman, kata-kata doa yang positif, maka kemerdekaan itu akan engkau alami. Kebebasan itu akan engkau alami. Bahkan dikatakan di sini, semua pintu akan terbuka dan terlepaslah belenggu yang selama ini membelenggu setiap kita. Apapun saat ini yang kita alami, biarlah contoh dari Paulus dan Silas ini, seringkali kita mendengar kisah ini, dan biarlah sore hari ini kalau saya sampaikan, biarlah kebebasan sejati di dalam Kristus. Secara fisik mungkin kita terkurung seperti Paulus dan Silas, tapi roh kita harus tetap bebas di hadapan Tuhan. Tidak boleh itu jadi tekanan, rasanya aduh aku tidak bisa apa-apa. Tapi mari hari ini mulai bangkitkan roh kita, bahwa kalau Tuhan sudah kasih kebebasan kepada kita, untuk kita percaya bahwa Dia segalanya bagi saya dan saudara, hari ini biarlah roh kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan di dalam Kristus itu bisa kita rasakan. Kalau yang pertama, yaitu kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-31, kemerdekaan di dalam Kristus kita alami kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32.
Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus akan kita rasakan kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, karena firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Jadi kalau hari-hari ini mungkin karena kesibukan, ini sudah bulan Agustus, kesibukan apapun yang membuat kita rasanya situasi yang tidak memungkinkan atau kelemahan tubuh, lalu kita lupa tidak baca firman Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, karena di situ kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena di dalam firman-Nya kita tahu ada banyak perkara-perkara yang kita sebetulnya alami ya. Kita mengenal bahwa kalau kita setia, kita akan diberi kekuatan. Kalau kita sabar, kita juga akan diberi penghiburan. Kalau kita lemah, kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan beri itu. Nah, siapa yang bisa mengajar firman Tuhan? Dan kalau kita tiap-tiap kali belajar kebenaran firman Tuhan itu, dan kita tinggal di dalam firman itu, kita menghidupi firman itu setiap hari, maka dikatakan di sini kemerdekaan itu akan jadi bagian saya dan saudara. Yang kedua, kemerdekaan dapat kita rasakan kalau kita percaya dan tinggal di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi kita harus tinggal, harus percaya di dalam Kristus, supaya apa? Kemerdekaan itu kita alami. Merdeka yang apa? Yang benar-benar merdeka. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dan itu sudah cukup untuk menyembuhkan semua luka-luka kita, untuk menghapus semua dosa-dosa saya dan saudara. Dan hari ini biarlah kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, kemerdekaan yang sejati itu jadi bagian saya dan saudara. Kemerdekaan dalam hal apa? Banyak hal. Kita yang menghadapi situasi, keadaan yang tidak menentu akhir-akhir ini, kita tidak jadi takut, kita tidak jadi gentar, kita tidak jadi khawatir, karena kita tahu di dalam Kristus ada banyak hal yang menjanjikan, yaitu apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati, yang tidak pernah menjadikan hidup ini jadi terus ditekan sehingga jadi stres, enggak. Tetapi kita tahu pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, tiap-tiap pagi pada waktu kita menghampiri Tuhan, jangan cari tangan Tuhan saja, cari wajah Tuhan, karena disitulah letak kedamaian itu, damai sejahtera. Kita akan rasa tenang pada waktu kita melihat ternyata Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Keadaan boleh berguncang, situasi yang ada di sekitar kita mungkin membuat kita heboh, takut. Tapi terus pandang Yesus, tetap tinggal di dalam Dia, karena kemerdekaan yang daripada Tuhan akan kita alami. Tadi di ayat yang ke-35 dikatakan, kalau hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak itu tetap tinggal di dalam rumah. Nah, jadi hari Minggu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kalau di dalam nama Yesus berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau demi nama Yesus itu berarti kita tidak di dalam. Dan hari ini kita belajar satu kebenaran lagi. Kalau hamba
tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang Maha Tinggi. Kita tinggal di dalam rumah, di dalam Dia, sehingga dikatakan pada waktu kita datang kepada Dia, kita mengalami kemerdekaan karena kita bukan lagi hamba. Kita bukan hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Kristus yang tinggal di dalam Dia. Mari kita mau belajar, ada banyak fasilitas yang Tuhan beri atas saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Kristus, dan biarlah kita pakai sebagai hak istimewa kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan kita menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Satu contoh, di sini kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita kembali mengingat kisah anak yang hilang, itu ada dua saudara, si bungsu dan si sulung. Nah, si sulung dia anak yang penurut, tapi si bungsu dia serakah, dia pingin cari pengalaman, sehingga belum waktunya, bapaknya belum meninggal, warisannya sudah diminta dulu. Nah, Alkitab tulis sudah 2000 tahun yang lalu, dan kita melihat, kita mendengar di sosial media, zaman sekarang ada banyak anak-anak muda yang lakukan ini. Orang tuanya belum meninggal, warisannya sudah diminta. Nah, tapi kita akan melihat akhir dari kisah di dalam Alkitab ini. Pada waktu dia pergi, dia ambil semua harta warisannya, lalu dia pergi ke negeri jauh. Berfoya-foya dengan pelacur, berpesta, lakukan apa saja yang bapaknya tidak tahu. Tapi bapaknya sudah tahu apa yang dibuat anaknya di negeri yang jauh. Sehingga uangnya habis. Sudah biasa hidup foya-foya, lalu tidak ada uang. Akhirnya untuk mengisi perutnya, setiap hari bagaimana dia makan, dia bekerja di rumah satu orang yang memelihara babi. Dia pingin ngincipi makanannya babi, makanan babi dedak ya. Nah, dicampur dengan air, dia pingin makan itu pun tidak boleh. Lalu dia teringat, di rumah bapakku ada banyak pegawai, orang yang membantu di sana, dan dia tahu makanannya ya pasti bukan dedak, makanan babi, tapi fasilitas yang disediakan oleh orang tuanya itu lebih daripada apa yang dia alami. Akhirnya di dalam hati si bungsu ini timbul satu penyesalan. Dia rindu datang kembali kepada bapaknya. Yang pertama dia lakukan, dia minta ampun. Dan yang kedua dia katakan, kalau aku datang, aku akan datang kepada Bapa bukan sebagai anak lagi, tetapi sebagai hamba, supaya Bapakku mau terima aku kembali. Tetapi akhir cerita dari kisah ini, kita melihat, kita membaca di dalam di dalam Lukas yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai 24. Lukas 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat yang terakhir 24,
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kira-kira siapa yang bisa merasakan kebebasan yang sejati? Anak bungsu. Pada waktu dia meninggalkan rumah dan mendapatkan kebebasan sejati, yaitu yang hanya bisa dia rasakan ketika ia kembali pulang kepada bapaknya, menerima kasih dari Bapa dan pengampunan dari Bapa. Mari, kalau hari-hari ini kita rindu mengalami kemerdekaan yang sejati, kita rindu mengalami kebebasan yang sejati seperti anak bungsu ini, mari kita mau mengakui kalau ada salah yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Akui, aku sudah bersalah kepada Bapa dan kepada surga. Lalu kembali, rindukan kasih Bapa itu merangkul hidup saya dan saudara. Dan dikatakan di sini, terimalah Dia di dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang rindu kasih Bapa, kasih yang memerdekakan itu. Biarlah malam ini saudara yang mendengar renungan ini, saudara katakan, aku rindu kemerdekaan itu. Aku rindu kemerdekaan yang memerdekakan hidupku. Kalau hari ini saudara mendengarnya, siapapun saudara, mungkin saudara selama ini cuma mendengar nama Yesus. Siapa Yesus saudara tidak tahu. Tetapi hari ini mari belajar. Akui semua dosa dan salah saudara. Dan katakan, Bapa, aku rindu kembali mengalami damai yang daripada Engkau. Nikmati rangkulan kasih Bapa di dalam hidupmu. Dan Dia akan memberikan kasih, pengampunan yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Karena kasih-Nya kekal untuk hidupmu dan hidupku. Biarlah merdeka di dalam Kristus. Sore hari ini yang kita alami itu adalah kemerdekaan yang membuat kita semakin mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya tidak jadi halangan untuk roh kita bergantung kepada Tuhan. Roh kita menyembah Dia, karena sakit boleh datang, tetapi biar gairah roh kita akan tetap ada untuk kita menarik hadirat-Nya dan kita mengalami kebebasan dan kesembuhan. Dan yang kedua, biarlah pengampunannya juga berlaku bagi saudara dan saya. Biarlah kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kemerdekaan itu terus jadi bagian saya dan saudara. Dan kita tetap percaya di dalam Kristus, karena cuma Dialah keselamatan, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain kecuali nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan sharing firman Tuhan. Biarlah kami semua mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka dalam arti yang seutuhnya. Kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit secara fisik, kami tidak bisa kemana-mana, kami tidak bisa lakukan apa-apa, tetapi biarlah roh kami mengalami kemerdekaan. Dan kami mau katakan, pada waktu kami memuji Tuhan, kami mau menarik hadirat Allah dengan segenap hati kami, supaya kemerdekaan itu, kebebasan, pelepasan semua belenggu yang mengikat kami, itu juga kami alami. Dan kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang hari-hari ini sudah lama undur dari perhimpunan, mereka jauh, mereka melakukan banyak hal membuat hati Bapa dan surga berduka. Biarlah sore hari ini kami mau katakan bahwa biarlah kami mau kembali kepada kasih Bapa, kasih yang mula-mula itu. Dan kami rindu
Biarlah Engkau merangkul kami dan pengampunan-Mu juga berlaku atas kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu hari-hari ini kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan hidup kami melihat kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat firman Tuhan dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.